Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan materi dalam mata kuliah fungsi variabel kompleks. Kita masuk ke bagian limit. Tapi sebelumnya, tidak ada salahnya saya mengulang definisi limit yang pernah kita pelajari dulu pada mata kuliah kalkulus. Oke, katakanlah kita punya fx, limit fx di mana x-nya mendekati c, maka sama dengan L atau mendekati L. Gitu ya. Jadi setiap x-nya mendekati c, maka nilainya pun akan mendekati L. Ini didefinisikan sebagai setiap epsilon yang lebih dari 0, epsilon ini nilai positif, nilai terkecil positif, berapapun nilainya, sekecil mungkin. Terdapat delta yang lebih besar dari 0, sekecil mungkin juga, yang bersesuaian. Jadi kalau ada epsilon yang lebih dari 0, pasti ada delta yang lebih dari 0. Sehingga jarak antara fx ke L itu lebih kecil dari epsilon. Setiap kali jarak x ke c-nya juga lebih kecil dari delta. Jadi ini kan bahasanya mendekati ya. X-nya mendekati c, jadi kalau mendekati pasti ada jarak. Fx juga mendekati L, pasti juga ada jarak. Yang namanya mendekati itu pasti ada jarak. Nah, berapapun kecilnya jarak tersebut, sehingga terlihat menempel, bahkan terlihat seperti sama, berapapun jaraknya, pasti akan ada jarak juga di x-nya. Begitupun sebaliknya. Kalau ada jarak antara fx dengan L sekecil mungkin, pasti si x-nya juga ada jarak sekecil mungkin dengan c. Artinya semakin kecil maka nilai x-nya semakin kecil jaraknya epsilon, maka semakin kecil pula nanti jarak deltanya. Dan pasti akan ada nilai yang bersesuaian antara epsilon dengan delta. Gitu ya. Nah, ini akan kita coba gunakan pada bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Oke, karena di kompleks ini akan banyak simbol-simbol, maka coba kita tulis ulang. Jadi ketika kita punya limit f z, karena di kompleks biasanya ditulisnya sebagai z, dengan nilai z yang mendekati z0, ini sama dengan w0 atau mendekati w0, sama setiap bilangan positif epsilon, setiap bilangan positif epsilon akan ada delta yang lebih besar dari 0 juga, sedemikian sehingga nilai atau jarak fz-nya dengan w0 itu lebih kecil dari epsilon setiap kali jarak antara z dengan z0 itu lebih kecil dari delta. Tentunya nilainya positif. Sama ya. Makanya kita gunakan w0 karena nanti w-nya akan dituliskan dalam bentuk lain. Oke. Kemudian misal saya punya
Z sama dengan X, Z sama dengan X plus YI. Ketika nilai Z ini dikenai sebuah fungsi F misalnya, maka dia akan berubah menjadi satu nilai baru atau bilangan kompleks yang baru. Katakanlah U plus VI. Di mana nilai U dan V-nya ini akan bergantung pada nilai X dan Y dari Z. Sehingga bisa saya tulis sebagai U X, Y tambah V X, Y, I. Kemudian ketika nilai Z-nya mendekati suatu nilai, saya tulis limit F Z dengan Z-nya mendekati satu nilai Z0 misalnya, di mana Z0-nya ini sebuah bilangan kompleks juga, katakanlah X0 plus Y0I, maka dia akan mendekati suatu nilai bilangan kompleks yang baru. Katakanlah W0 dengan W0-nya sama dengan 0 plus V0I. Sehingga ketika kita ubah bentuk FZ-nya dengan ini, maka menjadi limit U XY plus V XY I. Z-nya kita ubah dengan XY variabelnya saja. Kemudian mendekati Z0. Z0-nya X0 Y0. Maka ini akan sama dengan W0-nya kita ganti menjadi U0 plus V0I gitu ya. Nah, contoh misalnya kita langsung ke contoh ya supaya terbayang. Saya punya limit Z plus 2I di mana Z-nya mendekati 3 min I. Kemudian yang kedua, limit X plus Y plus I dikali X min 2 di mana Z-nya mendekati 2 min 3I. Nah, dari yang pertama ini Z-nya mendekati 3 min I. Saking dekatnya, ini bisa kita substitusi sehingga seolah-olah nilai Z-nya ini 3 min I. Sehingga kita langsung substitusi jadi 3 min I tambah 2I. Maka kita dapatkan di sini 3 plus I. Sehingga limit ini dengan Z mendekati 3 min I adalah mendekati 3 plus I. Untuk yang kedua, ini bisa kita dapatkan dari nilai X dan Y yang mendekati 2 dan negatif 3. Sehingga ini kita dapatkan 2 min 3 plus I. X-nya juga 2 min 2. Ini 0 sehingga I-nya 0. Ini 0 ya. Sehingga kita dapatkan negatif 1. Atau contoh yang lain misalnya buktikan bahwa limit 2 dikali Z kuadrat plus IZ plus 2 dikali Z min I dengan Z mendekati I ini sama dengan 6I. Nah, untuk membuktikan ini kita pakai definisi sehingga bisa kita tuliskan bahwa jarak Z dengan Z0 ini dengan I itu harus kurang dari delta dan lebih dari 0, maka
barulah nilai 2 dikali Z kuadrat plus IZ plus 2 ini I dikurangi 6I ini harus lebih kecil dari epsilon. Jadi jika berlaku ini, maka ini harus kurang dari epsilon. Artinya untuk membuktikan ini kurang dari epsilon, kita harus menunjukkan ada deltanya gitu. Ada deltanya. Berapa nilai deltanya kita pilih. Kita pilih nilai delta sehingga nanti akan berlaku seperti ini. Nah, bagaimana menentukan deltanya? Yang termudah adalah kita melakukannya bergerak mundur dari yang sebelah kanan. Jadi kita selesaikan dulu ini 2 Z kuadrat plus IZ plus 2 per Z min I. I ini bisa kita faktorkan jadi 2 dikali Z min I Z plus 2I dibagi Z min I. Oke, ini sama, ini bisa kita coret. Untuk Z-nya tidak sama dengan I ya, karena dia hanya mendekati. Ini dikurangi 6I. Maka ini akan sama dengan 2 dikali Z plus 2I min 6I. Oke, ini kalau kita selesaikan jadi 2Z plus 4I min 6I gitu ya. Ini akan sama dengan 2Z min 2I. Atau ini akan sama dengan 2-nya kita bisa keluarkan ya. 2Z min I. Oke, jadi ini sama dengan 2Z min I. Oke, kita pindah ya. Karena kita dapatkan tadi terakhir 2 dikali Z kuadrat plus IZ plus 2 S dibagi Z min I kurang 6. Ini sama dengan 2 yang terakhir ya, Z min I. Nah, kita dapatkan ini, kemudian ini nilainya harus kurang dari epsilon. Harus kurang dari epsilon. Maka karena kita mempunyai syarat bahwa Z min I ini kurang dari delta, maka kita bisa pilih Z min I dari yang sudah kita dapatkan ini. Sehingga ini mengakibatkan Z min I kurang dari epsilon per 2. Nah, kita bisa pilih nilai ini sebagai deltanya. Epsilon per 2-nya sebagai delta karena dia harus kurang karena delta ini lebih dari 2 min I. Delta ini lebih dari Z min I. Sehingga kita pilih delta sama dengan epsilon per 2. Nah, kita buktikan apakah dengan memilih delta sama dengan epsilon per 2 akan membuktikan bahwa ini sama dengan ini kurang dari epsilon gitu kan. Nah, barulah sekarang kita akan menuliskan buktinya. Jadi setelah kita memilih delta sama dengan epsilon per 2, kita buktikan bahwa
bahwa nilai ini itu harus akan kurang dari epsilon. Ini kita sederhanakan seperti tadi ya. Ini kita faktorkan jadi Z min I dikali Z plus 2I per Z min I min 6I. Ini kita dapatkan sama dengan tadi 2 Z min I. Karena kita memilih deltanya epsilon per 2, kemudian kita dapatkan di sini 2 dikali Z min I, di mana Z min I ini kurang dari delta. Z min I ini kurang dari delta, sehingga ini bisa kita tuliskan 2, sehingga ini kita bisa tuliskan 2 kali Z min I ini kurang dari 2 kali delta. Karena Z min I kurang dari delta, maka 2 kali Z min I itu kurang dari dual delta, di mana dual delta ini akan sama dengan epsilon. Sehingga ini kurang dari epsilon. Maka terbukti. Itu ya. Nah, kemudian ada beberapa teorema limit yang bisa digunakan juga di sini. Misalnya teorema, misal saya punya limit fx, limit fz ya, limit fz dengan z mendekati z0, katakanlah ini sama dengan w0, dan saya punya limit gz dengan z mendekati z0, katakanlah ini s0 gitu. Yang pertama, ketika kita punya limit fz plus gz, di mana z-nya mendekati z0, ini akan sama saja dengan limit fz z mendekati z0 ditambah limit gz z mendekati z0. Oke. Kemudian yang perkalian ini juga sama, atau ini akan sama dengan w0 tambah s0. Kemudian limit fz plus s dikali g ya, fz gz z mendekati z0, ini akan sama dengan limit fz dikali limit gz. Ini semuanya z-nya mendekati z0 ya. W0 kali S0. Dan terakhir limit FZ dibagi GZ. Z-nya mendekati Z0. Ini sama dengan W0 per S0 dengan syarat bahwa S0 itu tidak sama dengan 0. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, contoh misalnya saya punya limit z kuadrat plus z, dimana z-nya mendekati 2i. Kemudian yang kedua, saya punya limit x min 2y dikali xi, dimana z-nya mendekati 1 plus i misalnya.
Nah, ini bisa diselesaikan dengan teorema yang tadi. Ini bisa saya tulis sebagai limit z kuadrat, di mana z yang mendekati 2i, ditambah limit z. Nah, gitu. Ini kalau kita selesaikan menjadi 2i kuadrat, gitu ya, ditambah 2i, atau ini akan menjadi 2i dikuadratkan, ini 4, oh minus, sorry, i kuadratnya min, jadi min 4 plus 2i. Jadi hasilnya. Kemudian yang kedua, ini bisa saya pecah menjadi limit x min 2y, di mana z-nya mendekati 1 plus i dikali limit xi, di mana z-nya mendekati 1 plus i. Maka ini kita selesaikan satu-satu. Ini jadi 1 min 2, 1 min 2 ya, 1 min 2 dikali ini jadi i, sehingga hasilnya jadi min i. Cek ya, cek lagi ya, 1 min 2, betul ya, jadi min i. Nah gitu. Jadi teorema-teorema yang tadi bisa kita gunakan juga, maksudnya teorema yang pernah kita gunakan di kalkulus yang 3 tadi, itu bisa kita gunakan juga pada kompleks. Sebelum kita tutup, ada beberapa latihan, 2 latihan agar dikerjakan. Nanti silakan bisa dikumpulkan di Google Classroom. Ini yang pertama, limit z konjugat tambah 3 dengan z mendekati 2 plus 3i. Kemudian yang kedua, limit i dikali real dari z kuadrat dibagi mutlak z, di mana z-nya mendekati 3 min 4i. Oke, bisa dikerjakan. Silakan nanti dikumpulkan. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.